Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Frans Hidayat dengan NIM 2005111561. Saya berasal dari program studi pendidikan fisika 2A angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percobaan mengenai jarak fokus untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah eksperimen fisika dasar 2 dengan dosen pengampu Ibu Rina Syaflita SPD MPD dan Ibu Naila Fauza MPD. Tujuan praktikum kali ini yaitu 1. Memahami proses pembiasan cahaya pada lensa tipis. 2. Menentukan jarak fokus pada lensa tipis. Dan yang terakhir yaitu menentukan sifat bayangan yang terbentuk dari pembiasan cahaya pada lensa tipis. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu 1. Bangku optik dan peralatannya. 2. Layar. 3. Sumber cahaya. 4. Objek berupa tanda panah. Dan 5. Lensa cembung. Sebelum memulai praktikum, alangkah baiknya jika kita mengetahui sedikit landasan teori mengenai praktikum kali ini. Definisi lensa. Lensa adalah benda transparan yang mampu membelokkan atau membiaskan berkas cahaya yang melewatinya. Sehingga, jika suatu benda berada di depan lensa, maka bayangan dari benda tersebut akan terbentuk. Lensa umumnya terbuat dari kaca atau plastik. Lensa terbagi menjadi dua, yaitu lensa memusat atau konvergen dan lensa menyebar atau divergen. Lensa memusat atau konvergen disebut juga lensa cembung atau positif. Lebih tebal di bagian tengahnya dibandingkan pinggirnya, dan akan memusatkan berkas cahaya sejajar ke suatu fokus nyata. Sedangkan lensa menyebar atau divergen disebut juga lensa cekung atau negatif, lebih tipis di bagian tengahnya dibandingkan pinggirnya, dan akan menyebarkan berkas cahaya sejajar dan fokus maya. Persamaan lensa. Hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan jarak fokus dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Sedangkan perbasaran bayangan yang terbentuk dapat dihubungkan dengan persamaan M sama dengan S aksen per S atau M sama dengan H aksen per H. Dalil S-Batch. 1. Nomor ruang untuk benda menggunakan angka Romawi. 2. Nomor ruang bayangan menggunakan angka Latin. 3. Untuk ruang benda, A. Ruang 1 antara pusat optik dan F2. B. Ruang 2 antara F2 dan 2F2. C. Ruang 3 di sebelah kiri 2F2. D. Ruang 4 benda untuk benda maya ada di depan lensa. 4. Untuk ruang bayangan. A. Ruang 1 antara pusat optik dan F1. B. Ruang 2 antara F1 dan 2F1. C. Ruang 3 di sebelah kanan 2F1. D. Ruang 4 benda untuk benda maya ada di depan lensa. 5. Posisi bayangan. Ditentukan dengan jumlah nomor ruang benda dan nomor ruang bayangan harus sama dengan 5. 6. Untuk setiap benda nyata dan tegak, A. Semua bayangan yang terletak di belakang lensa bersifat nyata dan terbalik. B. Semua bayangan yang terletak di depan lensa bersifat maya dan tegak. C. Bila nomor ruang bayangan lebih besar dari nomor ruang benda, maka ukuran bayangan lebih besar dari bendanya, dan sebaliknya. Baiklah, kita akan langsung memulai praktikum mengenai jarak fokus. Akan tetapi, praktikum kali ini dilakukan secara virtual melalui link simulasi yang bisa diakses melalui Google Chrome. Langkah pertama, kita menuju Google Chrome dan masuk ke link simulasi. Kemudian, kita menuju Physics Animation atau Simulation. Pada link simulasi ini, terdapat banyak praktikum yang bisa kita lakukan. Akan tetapi, di sini kita hanya akan melakukan percobaan mengenai jarak fokus atau focal length.
Ini adalah tampilan dari simulasi jarak fokus atau focal length. Baiklah, kita akan masuk ke percobaan pertama untuk menentukan jarak benda, jarak bayangan, fokus, tinggi benda, tinggi bayangan, serta sifat bayangan yang terbentuk. Yang pertama yaitu, kita atur jarak fokusnya dengan mengaturnya menggunakan tombol di bawah ini. Pada percobaan pertama, saya akan menggunakan jarak fokus sebesar 12 cm. Kemudian, atur pergeseran objek dan layar agar bayangan pada layar terlihat jelas atau fokus. Ditandai dengan lingkaran ini sepenuhnya berwarna hijau. Kita juga bisa mengatur pergeseran benda dan layar menggunakan tombol di bawah ini. Berhubung lingkaran ini sudah dipenuhi dengan warna hijau, maka bayangan yang terbentuk pada layar sudah jelas atau sudah fokus. Sedangkan untuk menghitung jarak benda, jarak bayangan, tinggi benda, dan tinggi bayangan dengan menekan tombol berwarna biru. Di sini kita dapatkan bahwa jarak benda yaitu jarak benda ke lensa yang dilambangkan dengan A sepanjang 20 cm. Jarak bayangan yaitu jarak lensa menuju layar yang dilambangkan dengan A aksen sepanjang 30 cm. Untuk menghitung tinggi benda dan tinggi bayangan, kita gunakan tombol berwarna hijau. Di sini terlihat bahwa tinggi benda yaitu yang dilambangkan dengan Y sebesar 5,5 cm. Sedangkan bayangan yang dilambangkan dengan Y aksen sebesar 7,5 cm. Di sini terdapat tanda min yang menandakan bahwa bayangan bersifat terbalik. Berdasarkan praktikum kali ini, disimpulkan bahwa sifat bayangan yang terbentuk yaitu nyata, terbalik, dan diperbesar. Nyata dan terbalik terbukti karena bayangan terbentuk di belakang lensa, sedangkan diperbesar karena tinggi bayangan lebih besar daripada tinggi benda. Pada percobaan kedua yaitu kita akan mengatur fokusnya menjadi 15 cm. Kemudian kita geserkan benda dan layar agar bayangan yang terbentuk terlihat jelas dengan ditandai lingkaran ini dipenuhi dengan warna hijau. Di sini terlihat bahwa lingkaran ini sudah sepenuhnya dipenuhi dengan warna hijau. Jarak bendanya yaitu sebesar 30 cm. Jarak bayangannya yaitu sebesar 30 cm. Tinggi benda yaitu sebesar 5 cm. Sedangkan tinggi bayangannya yaitu sebesar 5 cm. Di sini, sama seperti pada percobaan pertama, adanya tanda negatif menandakan bahwa bayangan bersifat terbalik.
Pada percobaan kali ini disimpulkan bahwa sifat bayangan yang terbentuk yaitu nyata, terbalik, dan sama besar. Dibuktikan bahwa bayangan terbentuk di belakang lensa, yang berarti yang memiliki sifat nyata dan terbalik. Sedangkan sifat bayangan sama besar dikarenakan tinggi benda dan tinggi bayangan sama besar. Kita lanjut ke percobaan ketiga, yaitu saya ingin menggunakan titik fokus sebesar 20 cm. Sama seperti sebelumnya, kita atur benda dan layar agar lingkaran ini penuh dengan warna hijau. Di sini terlihat bahwa lingkaran ini sepenuhnya sudah berwarna hijau. Jarak benda yaitu 41 cm. Jarak bayangan yaitu 39 cm. Tinggi benda yaitu 5 cm dan tinggi bayangan yaitu 4,8 cm. Sama seperti sebelumnya, tanda negatif ini menandakan bahwa bayangan bersifat terbalik. Dapat disimpulkan pada percobaan kali ini, sifat bayangan yang terbentuk yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Hal ini dibuktikan karena bayangan yang terbentuk berada di belakang lensa, sedangkan bayangan diperkecil karena tinggi benda lebih besar daripada tinggi bayangan. Hasil percobaan ini dicatat pada tabel. Setelah melakukan eksperimen, diperoleh data sebagai berikut. Pada percobaan pertama, jarak benda 20 cm, jarak bayangan 30 cm, fokus 12 cm, tinggi benda 5 cm, tinggi bayangan 7,5 cm, dengan sifat bayangan nyata, terbalik, dan diperbesar. Pada percobaan kedua, jarak benda 30 cm, jarak bayangan 30 cm, fokus 15 cm, tinggi benda 5 cm, tinggi bayangan 5 cm, dengan sifat bayangan nyata, terbalik, dan sama besar. Pada percobaan ketiga, jarak benda 41 cm, jarak bayangan 39 cm, fokus 20 cm, tinggi benda 5 cm, dan tinggi bayangan 4,8 cm, dengan sifat bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil. Pembahasan dan analisa. Pada percobaan pertama, yang diketahui yaitu jarak benda, atau S, sama dengan 20 cm. Jarak bayangan, S aksen, sama dengan 30 cm. Tinggi benda, H, sama dengan 5 cm. Tinggi bayangan, H aksen, sama dengan 7,5 cm. Yang pertama yaitu menentukan jarak fokus. 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. 1 per F sama dengan 1 per 20 ditambah 1 per 30. 1 per F sama dengan 2,5 per 30. Maka didapatkan F sama dengan 12 cm. Yang kedua yaitu perbesaran. M sama dengan H aksen per H. M sama dengan 7,5 dibagi 5. M sama dengan 1,5 kali. R sama dengan 2F. R sama dengan 2 kali 12 sama dengan 24 cm. Yang ketiga yaitu, untuk menentukan sifat bayangan, terdapat dua metode yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu metode penomoran. Letak benda dapat ditentukan dengan mencari jari-jari kelengkungan R, di mana R merupakan 2 kali jarak fokus. Pada soal ini, didapatkan R sama dengan 24 cm, sedangkan jarak benda sama dengan 20 cm. Jika jarak benda atau S kecil dari jari-jari kelengkungan atau R, maka benda berada di ruang 2. Pembentukan bayangan berada di ruang 3. Pembentukan bayangan pada ruang 3 akan menghasilkan sifat bayangan yang nyata, terbalik, dan diperbesar. Metode yang kedua yaitu metode perhitungan rumus. Jika S aksen bernilai positif,
maka bayangan bersifat nyata dan terbalik. Sebaliknya, apabila S-aksen bernilai negatif, maka bayangan bersifat maya dan tegak. Jika M lebih dari 1, maka bayangan diperbesar. Jika M sama dengan 1, maka bayangan sama besar. Dan M kurang dari 1, maka bayangan diperkecil. Dari soal ini, kita ketahui bahwa S-aksen bernilai positif. Maka, sifat bayangan yang terbentuk yaitu nyata dan terbalik. Sedangkan M besar dari 1, yaitu 1,5. Maka bayangan diperbesar. Dengan demikian, sifat bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Untuk percobaan yang kedua yaitu diketahui jarak benda atau S sama dengan 30 cm, jarak bayangan S-aksen sama dengan 30 cm, tinggi benda H sama dengan 5 cm, dan tinggi bayangan H-aksen sama dengan 5 cm. Seperti pada nomor 1, kita mencari jarak fokus dan perbesarannya terlebih dahulu. Jarak fokus 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. 1/f sama dengan 1/30 ditambah 1/30. 1/f sama dengan 2/30. Maka didapatkan F sama dengan 15 cm. Yang kedua yaitu perbesaran M sama dengan H aksen per H. M sama dengan 5/5. M sama dengan 1 kali. R sama dengan 2F. R sama dengan 2 kali 15 sama dengan 30 cm. Untuk menentukan sifat bayangan, terdapat dua metode seperti yang pada soal nomor 1. Di sini kita ketahui bahwa R atau jarak lengkungan sama besar dengan jarak benda atau S. Maka, benda berada di batas 2F2 atau R. Pembentukan bayangan juga berada di batas 2F2 atau R. Maka, sifat bayangannya yaitu nyata, terbalik, dan sama besar. Kemudian metode yang kedua yaitu menggunakan perhitungan rumus. Di sini kita ketahui bahwa S-aksen bernilai positif. Maka, bayangan yang terbentuk bersifat nyata dan terbalik. Sedangkan M sama dengan 1 kali. Maka bayangan yang terbentuk yaitu sama besar. Dengan demikian, sifat bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan sama besar. Pada percobaan ketiga, diketahui bahwa jarak benda S sama dengan 40 cm, jarak bayangan S-aksen sama dengan 39 cm, tinggi benda H sama dengan 5 cm, tinggi bayangan H-aksen sama dengan 4,8 cm. Untuk mencari jarak fokus, 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. 1/f sama dengan 1/41 ditambah 1/39. 1/f sama dengan 80/1599. F sama dengan 19,9 atau dibulatkan menjadi 20 cm. Yang kedua yaitu perbesaran. M sama dengan H aksen per H. M sama dengan 4,8 dibagi 5. M sama dengan 0,96 kali. Untuk mencari R sama dengan 2F. R sama dengan 2 kali 20 sama dengan 40 cm. Untuk menentukan sifat bayangan, terdapat dua metode seperti yang sebelumnya. Yang pertama yaitu metode penomoran. Berdasarkan data yang diperoleh, didapatkan bahwa jarak benda atau S besar dari jari-jari kelengkungan atau R. Maka, benda berada di ruang 3, dengan pembentukan bayangan berada di ruang 2. Maka sifat bayangan terbentuk yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Yang kedua yaitu metode perhitungan rumus. Di sini didapatkan bahwa S-aksen bernilai positif, maka bayangan yang terbentuk yaitu nyata dan terbalik. Sedangkan M sama dengan 0,96 kali, lebih kecil dari 1, maka bayangan diperkecil. Dengan demikian, sifat bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Kesimpulan pada percobaan kali ini yaitu, jarak fokus lensa dapat dihitung menggunakan persamaan lensa yang dirumuskan sebagai berikut. 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Sifat bayangan dapat ditentukan menggunakan dua metode, yaitu metode penomoran dalil S-batch dan metode perhitungan atau rumus. Metode penomoran, letak benda dapat ditentukan dengan mencari jari-jari kelengkungan atau R, di mana
R merupakan 2 kali jarak fokus. Dengan syarat, 1. Jika jarak benda atau S besar dari jari-jari kelengkungan, maka benda berada di ruang 3. 2. Jika jarak benda kecil dari jari-jari kelengkungan, maka benda berada di ruang 2. Jika jarak benda sama dengan jari-jari kelengkungan, maka benda berada di batas 2F2 atau R. Metode perhitungan rumus. 1. Jika S aksen bernilai positif, maka bayangan bersifat nyata dan terbalik. Sebaliknya, apabila S aksen bernilai negatif, maka bayangan bersifat maya dan tegak. 2. Jika M lebih besar dari 1, maka bayangan diperbesar. Jika M sama dengan 1, maka bayangan sama besar. Dan M kecil dari 1, maka bayangan diperkecil. Jarak bayangan yang terbentuk pada lensa akan berbanding terbalik dengan jarak benda. Semakin besar jarak benda ke lensa, maka akan semakin kecil jarak bayangan yang terbentuk. Begitupun sebaliknya. Perbesaran bayangan dapat diketahui dengan menggunakan persamaan berikut. M sama dengan S aksen per S sama dengan H aksen per H. Sekian dan terima kasih.